Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,47%. Dengan total market cap mencapai di 1,18 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia terkoreksi super tipis pada hari ini di 0,17% saja dalam 24 jam terakhir. Dan dia sekarang trading di angka 28.487 ya. Sedikit sideways kemarin ya, ke reject sedikit di 28.800. Tetapi yang penting PR utama dia bertahan di atas 28.000 berhasil ya, and that's really good ya. Semoga saja pada hari ini bisa bertahan lagi. Dan seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin, nunggu dijemput oleh MA20 ya. Untuk Ethereum dia terkoreksi sedikit lebih besar ya, sekitar double dari Bitcoin di angka 0,55% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di 1817. Sementara untuk BNB dia mirip-mirip seperti Bitcoin, bahkan lebih tipis lagi koreksinya, hanya di 0,11% saja dan sekarang trading di angka 315,66. Lalu XRP dia, nah ini cukup gede ya. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 3,59% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 51 sen. Cardano dia terkoreksi di angka 2,9%, di angka 38 sen. Lalu untuk Dogecoin, nah ini anomali ya, dia malah meningkat sebesar 8,01%. Ini kayaknya kalau nggak salah soal Elon Musk ya. Dia nge-tweet sesuatu soal Dogecoin, seingat gua ya. Nah, lalu untuk Polygon Matic, dia terkoreksi sebesar 0,75%, sudah ada perubahan, 0,76% dalam 24 jam terakhir, dan dia sekarang trading di angka $1 lebih 11 sen. Dan yang terakhir ada Solana, dia terkoreksi sebesar 0,22% dan sekarang trading basically di angka $21 ya, kurang 1 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya, kecenderungannya antara terkoreksi tipis atau ya bisa dibilang ada beberapa yang rada gede tapi cenderungannya bisa dibilang koreksi tipis ya. Nah, selanjutnya untuk economic calendar. Untuk hari ini tidak ada events. Jadi hari ini fokus ke technical analysis ya. Nah, untuk besok ya, besok minggu baru, otomatis biasanya ada data dari US ya, dan nanti akan keluar ISM manufacturing ya. Apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan seperti biasa adalah indeks dolar yang melemah ya. Maka dari itu kita ingin dia lebih rendah dari 47,5 karena higher than expected trading should be taken as positive or bullish for the USD. Kita ingin USD lemah, maka kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter ya. Kali ini analisanya mengenai technical analysis. Nah, ini kita ngomongin soal Bitcoin balance on exchange. Biasanya turun ini menunjukkan indikasi bahwa bukan indikasi, ini menunjukkan faktanya bahwa banyak BTC yang dikeluarkan dari exchangers ya. Nah, ini sebenarnya ada dua hal penyebabnya ya, terutama dalam belakangan ini. Yang pertama adalah karena FTX ya, banyak yang jadi semakin tidak percaya dengan exchanger, banyak yang kena rush ya. Maka dari itu exchanger yang sekarang masih bertahan sebenarnya bisa dibilang adalah exchanger yang lumayan kuat ya. Nah, selain dari itu yang kedua adalah karena akumulasi. Jadi ini tuh menunjukkan juga bahwa para bisa bilangnya para trader ya, para investor kripto banyak yang beli Bitcoin dan mereka taruh di bukan taruh di exchanger, tapi dia cabut dari exchanger, dia taruh di hot wallet atau cold wallet ya, di mana di situ kemungkinan besar akan terjadi long term holding ya. Nah, kalau kita lihat di sini cukup banyak yang tarik Bitcoin mereka saat BTC mencapai 15.000. Jadi bisa dibilang ini menunjukkan bahwa banyak yang melakukan possible buying gitu ya, and that's good. Nah, jadi in theory ya, ini bisa dibilangnya rally atau pump dalam beberapa bulan terakhir ini adalah pump yang punya dasar gitu ya. Ada ada satu bukti on chain-nya bahwa terjadi akumulasi yang lumayan ya. Jadi artinya kita bisa lebih cenderung tenang karena in theory harusnya kalau terjadi seperti ini support semakin kuat gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa Twitternya, quite simple ya, dan selanjutnya kita akan geser ke Bitcoin secara TA biasanya lah ya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, kemarin itu dia bisa dibilang membuat doji ya, doji yang bearish.
tapi beresnya ya tipis lah ya. Nah, kalau kita di sini dengan jelas dia reject oleh angka 28.828. Sekali lagi buat lo yang buka posisi long di sini enak banget ya. Retest 1, retest 2, besok langsung kena target TP. Nah, untuk sekarang PR-nya masih sama seperti kemarin. Harapan gua nggak muluk-muluk lah ya. Kalau kita di sini volumenya kacau. Lu lihat sendiri lah, kacau volumenya. Nah, jadi kalau gua sih nggak berharap dia langsung loncat ya. Ya kalau dia mau loncat sendiri ya boleh. Tapi gua nggak berharap. Gue berharapnya dia konsolidasi di sini. Yang penting bertahan di atas dari angka 28.000. Nah, semoga MA20 menjemput. Dengan MA20 menjemput, gue harap volumenya bertambah ya, karena orang-orang melihat bahwa ada support tambahan di sini ya. Nah, kalau itu terjadi, ada probability dia bisa mantul di 20 dengan confluence di 28.000 juga dan membuat daily close higher high di atas dari 28.800-an. Begitu. Itu harapan gue dan PR untuk Bitcoin secara daily ya. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar. Kita bisa lihat sudah buka ya, ini hari Senin. Sorry, belum, ini Minggu ya. Oh, sorry, ini belum minggu baru. Sorry, belum minggu baru. Besok ya, minggu baru. Lupa ya. Nah, jadi kalau harapan untuk besok ya, di minggu baru hari Senin ini adalah di XY bisa daily open-nya itu di bawah dari daily close di tanggal 31 Maret kemarin ya. Nah, dan harapannya adalah apa? Dia bisa mulai retest lagi ya, kalau bisa jangan cuma retest tapi daily close di bawah dari 102,05 ya. Jadi itu bisa dibilang PR untuk indeks dolar. Dan buat lo yang masih bingung kenapa kita pengen indeks dolar lebih lemah, simpelnya adalah korelasi indeks dolar dengan risk on asset seperti Bitcoin, indeks dan lain-lain itu adalah korelasi negatif ya, atau berbalik. Jadi saat indeks dolar melemah seperti sekarang nih ya, dalam beberapa bulan terakhir, yang terjadi apa? Risk on asset seperti Bitcoin, indeks, dan lain-lain semua meningkat ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya secara makronya. Dan seperti biasa selanjutnya kita akan geser ke buy limit ya. Dan sebelum kita masuk ke buy limit, gua nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa DCWT ini dan semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Tapi tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber juga untuk lebih mengerti charting ya. Dan selain dari itu juga bagaimana cara untuk mendukung TCI. Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video ke teman-teman lo yang mungkin masih bingung kripto ya. Dan selain dari itu juga lo bisa menggunakan link refraktor di bawah. Ada berbagai macam exchanger yang lo bisa pakai ya. Arguably semua yang besar-besar udah ada di bawah ya. Nah, selain dari itu juga, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Ajaib Crypto. Dimana kita bisa di sini, Ajaib Crypto sedang ada event Ajaib Lucky Friday. Di mana mereka bagi-bagi Bitcoin gratis hingga ratusan juta rupiah. Ya, jadi bentuknya dalam Bitcoin, tapi mencapai ratusan juta rupiah. Ya, caranya seperti apa? Yang pertama yang paling penting adalah ini berlaku dari tanggal 31 Maret sampai tanggal 2 April. Jadi ini adalah hari terakhir. Tapi nggak apa-apa ya kalau kita di sini ada berbagai macam tantangan di minggu-minggu ke depan juga ya. Nah, selanjutnya ini berlaku untuk semua pelanggan di Ajaib Crypto ya dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam event ini ya. Nah, bagaimana cara ikutannya? Simple sebenarnya. Ini bentuknya seperti lebih kayak ke bounty hunting ya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah follow akun media sosial Ajaib Crypto di Twitter ya, lalu juga Instagram dan juga TikTok. Selain dari itu, repost atau retweet postingan Ajaib Lucky Friday di media sosialmu dan juga tag Ajaib Investasi dan mention 3 temanmu ya. Pastikan bahwa teman-teman kamu telah follow akun sosial media resmi Ajaib dan akun media sosialnya ya, tidak di private. Nah, selanjutnya berikan juga komentar di akun media sosial resmi Ajaib, dapat salah satu atau semua akun dengan ketentuan berikut. Ya, lo bisa baca spesifiknya di sini. Ya, jadi intinya lo sertakan kode Ajaib kriptonya, lalu juga tulis di kolom komentarnya seperti apa di sini ya, minimal tag 3 teman lo ya. Nah, contoh komentar seperti ini, 0,001 BTC, hashtag Ajaib Lucky Friday. Nah, terus kita bisa tag ke beberapa teman kita ya. Hadiah maksimum per orangnya pemenang adalah 5 juta rupiah dalam bentuk Bitcoin ya. Dan semua pemenang ini berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Bitcoin di sini ya, tentunya bagi semua yang pengguna Ajaib Crypto. 100 jawaban yang beruntung akan mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah Bitcoin gratis dari Ajaib Crypto ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang tertarik, ayo secepat mungkin ikuti semua cara-cara yang di sini ya, karena ini adalah hari terakhir untuk spesifik yang event Ajaib Lucky Friday di minggu ini.
Oke, dan kita geser ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ada perubahan sedikit secara spotnya ya. Buy limit pertama masih sama di angka 28.000. Buy limit kedua ada perubahan. Tadinya confluence dengan 27.000 antara MA20 dan 27.000. Sekarang MA20 sudah bergeser signifikan, jadi ini sudah mulai masuknya jadi buy limit kedua ya. Di angka 27.300. Sementara untuk buy limit ketiga kita digeser naik ke atas ke angka 27.000 pas ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures yang posisi long kemarin sudah kena TP di sini, congrats 3%. Nah, pada hari ini yang sedang nunggu posisi short tinggal pasang limit posisi short di angka 28.828 ya. Nah, apabila terjadi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 28.000 pas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya boleh nyontek ke tanggal 30 dan tanggal 31 kemarin. Retest 1, retest 2 bisa buka posisi long. Target TP di 28.800. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya. Dia mirip-mirip seperti Bitcoin bentuknya ya dalam beberapa hari terakhir. Jadi untuk buy limit pertama kita masih di 1780, tetapi untuk MA20 karena sudah mulai terlalu dekat dengan buy limit pertama, jadi gue mulai gabungkan ya. Jadi buy limit pertama antara di 1780 sampai MA20. Buy limit kedua di angka 1705 dan buy limit ketiga kita di 1660 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya ya, yang sekarang mungkin paling dekat adalah masih posisi ya posisi long yang kemarin ya. Posisi long yang kemarin buat yang agresif masih belum kena target TP, buat yang konservatif sudah kena ya. Nah, maka dari itu bisa dibilang untuk futures yang sekarang masih posisi long apabila terjadi lagi retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, jadi untuk yang posisi long ini bisa sama ya. Target TP konservatifnya bisa di sini. Harga running sekarang yaitu di 1815 atau buat yang agresifnya bisa pertimbangkan di upper band sini. Untuk posisi shortnya mungkin bisa dipertimbangkan kalau dia jebol. Jebol ke sini, retest 1, retest 2 sebagai resisten. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1705. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke Litecoin. Untuk Litecoin kita bisa di sini buy limit pertama kita MA50 buat lo yang sudah akumulasi di sini ya. Walaupun kemarin sempat tembus beberapa kali, tapi sekarang sudah dalam posisi profitable ya. Jadi buy limit pertama masih sama di MA50. Buy limit kedua ini hari terakhir lah jadi buy limit kedua karena sudah mulai terlalu dekat. Dan buy limit ketiga kita di angka $80 lebih 27 sen. Itu untuk posisi spot di LTC atau Litecoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya ya, karena sudah terjadi reclaim ya dan kemarin sudah berhasil bertahan di atas dari MA50, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP-nya di mana? Nah, kita buat targetnya di sini. Ini jelas kemarin itu ke reject beberapa kali di daerah sini ya. Ini struktur yaitu di angka $93 lebih 80 sen. Ya, beberapa kali di retest bahkan kemarin juga retest ya. Nah, jadi itu untuk posisi longnya. Nah, untuk posisi shortnya sebenarnya kalau kita ngomongin struktur ini ya, tapi kan gue baru bahas hari ini. Jadi ya kalau lu lihat sekarang mungkin bolehlah lu pertimbangkan untuk limit posisi short di sini ya. Di angka $93 lebih 80 sen. Target TP-nya tinggal dibalik yaitu di MA50. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Nah, untuk XRP kita bisa di sini ya. Akhirnya terjadi retest juga ke buy limit pertama. Jadi buat lo yang sudah bersabar, nggak FOMO di sini, congrats ya. Kalian sudah bisa menahan emosi kalian. Nah, jadi buy limit pertama sudah kena ya dari tanggal 1 kemarin dan tanggal 2 juga sudah kena lagi ya. Jadi buat lo yang sudah akumulasi kemungkinan besar semua sudah dalam keadaan sedikit profit. Untuk buy limit kedua kita di MA20 yang sekarang ada di angka 44 sen. Dan buy limit ketiga kita ini adalah confluence antara MA200, MA50 dan juga 40 sen di sini sebagai satu struktur support. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures sudah juga terbentuk posisi long ya karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di support 50 sen sesuai dengan pembahasan kemarin. Nah, sekarang tinggal kita lihat target TP-nya. Target TP yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di sini ya. Ini adalah satu struktur baru yaitu tepatnya di angka 54 sen. Tapi buat lo yang lebih agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di 56 sen di sini ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya for now kita bisa lihat apabila terjadi retest 1, retest 2 di 54 sen atau 56 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Kalau di 56 sen ada target TP konservatifnya di 54 sen. Kalau rejectnya di sini ya di 54 sen ya sudah berarti target TP-nya jelas di 50 sen. Oke, next kita geser ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot kita bisa di sini ya. Buy limit pertama sudah di-retest sebanyak 2 kali setelah dia reclaim pada tanggal 31 Maret. Terjadi pertama pada tanggal 1 April kemarin dan hari ini sudah terjadi lagi retest kedua ya. Nah, jadi untuk posisi spot di buy limit pertama sudah kena harusnya ya dan sudah profit. Untuk buy limit kedua ini masih confluence antara MA20 dengan $6 lebih 16 sen dan buy limit ketiga kita di MA200 yang sekarang ada di $5 lebih 93 sen. Nah, untuk posisi futuresnya sesuai dengan pembahasan tadi juga sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50. Maka dari itu buat lo yang sudah nyari posisi long harusnya sudah kena ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di sini ya, di $6 lebih 62 sen. Kita bikin struktur baru aja di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini target TP kita untuk posisi long. Nah, untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot dan juga ending dari DCW kita pada hari ini ya. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage terutama saat kita trading futures ya. Sekali lagi gue ingatkan untuk hari ini nggak ada data yang terlalu penting dari US, bahkan nggak ada data hari ini ya. Dan jadi kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.